Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pagi hari ini kita belajar Arba'in Nawawi, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Umirtu dan perintah ingsun an uqatilan nas ing nyento merangi ingsun annasa ing manungsa hatta sehingga yasyadu padha nyekseni sapa manungsa nyekseni napa alla ilaha illallah nyento satune boten wonten pangeran kejaba namung Gusti Allah ana Muhammad Rasulullah lan nyekseni anna Muhammadan temen satune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utusan Gusti Allah wa yuqimus shalah lan jumenengaken ngedekaken shalah wa yu'tuz zakah lan ngetokaken zakat. Wa idza fa'alu wa idza lan moko ari kalane fa'alu wis padha nglakoni sapa manungsa niku zalika ing mengkono telu perkara niku asamu wong manungsa niku asamu terlindungi sudah berlindung sudah cecekelan mini saking ingsun Kanjeng Nabi. Terlindungi napa dima ahum ketiye wa amwalahum lan harta bendane illa kejaba bihaqil Islam kelawan hake Islam ketentuan Islam wa hisabuhum lan utawi hisabe wong anas mau iku arep apik arep elek iku alallahi ing atase Gusti Allah taala. Dalam hadis ini mungkin tidak terlalu mendalam saya membahasnya karena juga banyak juga yang sudah membahas. Kalau mau lihat di YouTube, tapi jangan salah nanti jangan lewat ambil ulama-ulama atau kayak gitu tertentu. Ini kami hanya sekedar untuk isi kegiatan pagi aja. Pertama adalah ada banyak yang mungkin ini bisa menjadi salah paham, salah menafsirkan, salah memahami di mana Islam boleh membunuh. Qatila kalau bahasa qatila itu ya bisa memerangi, bisa membunuh kalau diterjemahkan apa adanya. Jadi ada yang memahami ini nanti adalah ekstrim. Islam itu ini adalah buktinya kalau Islam itu ekstrim karena diperbolehkan, diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau mengucapkan syahadat. Jadi memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat. Seolah-olah mereka masuk Islam itu karena keterpaksaan, karena ancaman peperangan. Ini jangan begitu dalam memahami Islam. Jangan seperti itu. Terkait dengan hadis ini ada beberapa riwayat yang mirip ada. Kalau ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Umar. Sementara ada juga Bukhari meriwayatkan dari Anas radhiyallahu. Juga ada dari Imam Ahmad juga dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu. Itu juga ya ada perbedaan sedikit redaksi namun isinya juga tetap masih sama. Kemudian juga ini terjadi perdebatan antara sahabat Umar itu ya dengan Abu Bakar. Ketika zaman Abu Bakar menjadi khalifah itu kan banyak kaum muslimin yang murtad ya, artinya ketika Rasul sudah meninggal mereka ingkar, mereka murtad, termasuk belum tidak murtad tetapi tidak mau membayar zakat. Nah ini terjadi
perdebatan di mana Abu Bakar tetap bersikukuh untuk memerangi ataupun bertindak tegas terhadap mereka, sehingga yang sudah murtad jelas itu ya, tapi yang belum, tapi yang enggan membayar zakat. Nah ini ada semacam begini. Jadi memeranginya itu kalau dalam bentuk perang itu ya tentunya ada ketentuannya, ada tata caranya, tidak serta merta itu. Ya ada prosedurnya lah. Kemudian istilah diperangi itu kan bukan satu digempur dengan kekuatan penuh itu kan enggak. Tapi kan apabila dengan catatan ini, apabila orang-orang yang tidak membayar zakat ini, tidak mau mengeluarkan zakat ini adalah membentuk kelompok. Dan ternyata pada zaman Abu Bakar itu demikian, membentuk kelompok yang kelompok itu ya efeknya bisa mengancam akidah ataupun keimanan yang lain itu. Keimanan tidak perlu mengeluarkan zakat karena Nabi sudah tidak ada ya, misalkan seperti itu. Kemudian efeknya adalah nanti menjadi mengajak-ajak yang lain itu kan, sehingga yang lain nanti juga akan enggan untuk mengeluarkan zakat. Ini yang berbahaya. Kemudian ketika diperingati membantah, kemudian ketika diancam malah menantang, ketika diserang malah diperangi malah balik memerangi. Ini kan yang berbahaya ketika sudah mereka menjadi sebuah kekuatan itu kan. Tapi kalau masih sendiri misalnya tidak mempengaruhi orang lain, itu pendekatannya tentunya berbeda dengan yang seperti ini. Jadi tidak serta-merta pemahaman an-uqatilan nas itu pemahamannya jangan terlalu sempit ya, nanti bisa malah jadi tidak baik gitu. Jadi semuanya ada prosedurnya, ada ketentuannya. Yang jelas ketika keengganan untuk membayar zakat itu menjadi sebuah kelompok yang justru bisa membahayakan, yang bisa mengancam keimanan yang lainnya seperti itu. Kemudian apakah semuanya itu siapa yang boleh diperangi ketika sudah pemahamannya? Illa bihaqil Islam, kecuali dengan ketentuan dibenarkan oleh Islam, dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Itu yang mana itu memang ya juga ada yang mengatakan ketika meninggalkan salah satu dari rukun Islam itu, ada yang cukup 3 itu, jadi syahadat, sholat, zakat itu ada yang 3 itu, ada yang pokoknya salah satu dari rukun Islam, ada yang seperti itu. Dan bahkan sampai ada yang menghukumi kafir kemudian boleh dibunuh, ada yang enggak sampai kafir sehingga tidak perlu dibunuh. Itu memang terjadi perselisihan pendapat ya, termasuk kalau menurut Imam Syafi'i itu ya tidak perlu dibunuh gitu kan. Jadi tidak perlu dihukum mati. Nah, terus apa itu yang dimaksud dengan ada juga riwayat illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Ada juga illa bihaqil Islam gitu kan, ada riwayat seperti itu. Nah, ini maksudnya yang mana batasannya? Apakah benar rukun Islam yang 5 itu sehingga puasa dan haji juga masuk, atau yang cukup yang 3 ini? Memang ada perselisihan ya. Tapi memang hal ini pernah ditanyakan. Jadi pernah ditanyakan kalau kita baca
yang diriwayatkan oleh Tobroni dan Ibnu Jarir At-Tabari dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, saya diperintahkan untuk memulai manusia sehingga mereka berkata, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengatakannya, maka jiwa dan harta mereka terpelihara kecuali dengan haknya, sedangkan kejujurannya urusan Allah. Sahabat bertanya, lantas apa yang dimaksud dengan haknya? Rasul menjawab, zina setelah menikah, murtad, dan membunuh. Maka ia dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan hal-hal tersebut. Dipertegas lagi oleh riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bersabda, tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya kecuali diakibatkan oleh salah satu dari tiga hal. Orang tua yang berzina, yang telah menikah, membunuh, dan murtad. Oke. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian wahisabuhum Allah, kemudian perhitungannya baik buruknya yaitu urusan pribadinya dengan Allah. Jadi yang secara zahir itu yang kita urusi, katakanlah dalam Islam yang hukum itu yang tiga itu yang jelas kelihatan, sementara sisi kebaikannya, kejujurannya dan yang lainnya itu urusannya Allah yang kita tidak tahu ya. Yang kadang-kadang jelas kita tidak bisa melihat yang batin, kita hanya bisa melihat yang zahir saja. Maka perhitungannya ya terserah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.